Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, ada sukacita saudara? Amin. Amin. Kita akan buka dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu beri dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa saudara? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, dalam kitab Galatia pasal 5 ini saudara, hidup menurut daging atau roh. Saudara, jika kita belajar firman Tuhan dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen, saudara, kita belajar, kita menyalibkan daging kita. Di sini dibelajarkan bagaimana keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tetapi saya akan membahas semuanya, saya akan bahas satu hal di sini, saudara, bahwa pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata. Ayat yang ke-20 yaitu penyembahan berhala. Salah satunya di sini adalah penyembahan berhala, adalah salah satu dari perbuatan daging, saudara. Dan ayat yang ke-21 dikatakan, barang siapa yang melakukan hal demikian, maka tidak akan mendapat bagian di dalam apa? Kerajaan Allah. Saudara, penyembahan berhala. Hari ini saya akan membahas mengenai penyembahan berhala. Saudara, berhala, kalau dalam kitab Perjanjian Lama kita sering kali kita membaca tentang berhala, saudara. Berhala diibaratkan itu seperti apa? Patung, penyembahan sesuatu dewa-dewa di zaman Perjanjian Lama, saudara. Dan saudara, sebenarnya penyembahan berhala itu sendiri, saudara, sebenarnya tidak hanya berupa patung. Berhala konteksnya lebih luas dari hanya sekedar menyembah patung, saudara. Mungkin ada orang-orang yang masih menyembah Tuhan yang dimasukkan dalam tanda kutip dalam benda-benda tertentu seperti pohon, benda-benda keramat, benda-benda keramat gitu saudara ya. Benda-benda keramat, pohon keramat yang diagungkan saudara, itu mungkin dijadikan sebagai Tuhan mereka. Tetapi saudara, dalam kehidupan kemajuan zaman ini, saudara, dalam akhir zaman ini, bahwa berhala tidak hanya sekedar patung atau sesuatu yang dianggap keramat yang disembah oleh manusia. Berhala adalah sesuatu atau seseorang yang kita sembah, kita utamakan, kita cintai lebih dari Yesus, saudara. Saudara, hari-hari ini kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, itu artinya adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus, tetapi sudahkah hidup kita menjadikan Yesus di tempat yang pertama dalam hidup kita? Ataukah masih ada berhala-berhala lain yang kita sembah, yang kita cintai lebih daripada Tuhan? Dan saudara, apa berhala-berhala dalam hidup kita yang sering kali saudara menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, yang menghalangi pertumbuhan kerohanian kita? Karena apa? Kita mempunyai Tuhan-Tuhan lain di dalam hidup kita. Saudara, berhala-berhala itu ada banyak hal. Yang pertama yang mau saya bahas adalah, berhala yang pertama adalah penerimaan. Apa saudara? Penerimaan. Saudara, siapa di sini yang gak kepengen diterima oleh orang lain? Siapa di sini yang kepengen ditolak, saudara? Gak ada satupun di sini yang kepengen ditolak. Tetapi saudara, seringkali penerimaan,
persetujuan dari orang lain itu menjadi berhala kita, saudara. Kita hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Kita hidup untuk dinilai apa yang menjadi kata orang. Ternyata saudara, hal ini bisa menjadi berhala. Artinya apa? Hidup kita tidak diselaraskan lagi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi hidup kita disetir, dimanipulasi oleh apa yang menjadi kata orang, saudara. Ya, apa yang menjadi kata orang. Saudara, hal ini yang menjadi berbahaya. Kenapa? Karena hidup kita ini tidak bisa menjadi hidup kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Orang lain berkata apa? Kita merasa tidak enak jika kita menolak orang lain. Hati kita menjadi, suasana hati kita menjadi buruk apabila seolah-olah kita membuat orang lain gak enak. Siapa saudara di sini yang seringkali gak enakan sama orang? Maksudnya bukan gak enakan sama orang ya. Ketika orang lain gak setuju dengan apa pendapat kita, ketika orang lain mulai sepertinya gak suka dengan kita, ini kita sudah mulai gak nyaman. Kita kepikir terus, kok aku kok kayak gini ya? Harusnya aku kayak gini, harusnya aku nuruti tadi apa kata orang itu. Harusnya aku nuruti apa kata temanku tadi. Kok sekarang temanku marah ya gara-gara aku titik-titik. Saudara, kita hidup dari apa yang menjadi kata orang. Ini berarti ada orang lain sudah menjadi Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Orang lain sudah menyetir hidup kita dan kita menjadi taat terhadap apa kata orang. Hati-hati ya di sini ya, karena ini berhubungan dengan apa yang saya bahas di sini, ada sedikit mungkin pro kontranya, karena harus bisa memahami, mencerna dari sisi sudut pandang yang benar, saudara. Yang dimaksudkan di sini melihat apa kata orang, itu adalah kata orang yang tidak sesuai dengan firman, saudara. Jangan setelah ini setiap kata orang ya tidak dituruti. Apa kata pemimpin, wah saya nggak boleh nurut nih dengan apa kata orang gitu ya. Jadi kalau ada nasihat dari gembala, ada nasihat dari kakak pembimbing, wah saya nggak boleh ini selalu menuruti apa kata orang ya saudara. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah apa yang tidak sesuai dengan firman, itu kita selalu berusaha menyenangkan orang lain. Selalu hidup kita ini selalu dilihat dari apa kata orang. Sehingga kita tidak bisa menjadi apa yang menjadi kata Yesus, saudara. Tidak bisa menjadi pribadi seperti Yesus, tapi menjadi pribadi seperti apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Saudara, ini bisa terjadi karena mungkin gambar diri yang rusak, saudara. Gambar diri yang rusak. Gambar diri yang rusak itu membuat kita selalu ingin menyenangkan dan tampak baik di mata orang. Kita nggak pengen hidup kita tampak jelek. Kita nggak pengen hidup kita tampak buruk di mata orang lain. Sehingga kita pengen selalu nurut apa kata orang. Saudara, hati-hati dengan tuduhan-tuduhan, dengan intimidasi. Mungkin saudara ada orang, ya kita selalu pengen menyenangkan apa kata orang. Misalnya nih kita sedang capek banget saudara. Ya, dan ternyata ada yang meminta sesuatu yang sebenarnya bisa ditunda. Tapi demi untuk menyenangkan orang lain, tidak dengan tulus nih saudara ya. Untuk menyenangkan orang lain, kita berusaha menuruti semua apa yang orang lain itu inginkan. Saudara, ini hati-hati ya, bukan berarti setelah ini kita nggak boleh nolong orang lain ya. Saudara, intinya bagaimana kita belajar berhikmat bahwa apa yang dikata orang lain tidak semuanya itu benar. Apa yang menjadi kata orang lain tidak semuanya harus kita turuti, saudara. Nah, ini salah satu berhala, saudara, dalam hidup kita. Ya, yang pertama adalah apa, saudara? Penerimaan. Selalu ikuti apa kata orang. Sehingga kita mudah sekali dimanipulasi oleh orang lain. Pernah tahu, saudara, ada namanya praktek sihir? Ya, praktek sihir, saudara. Praktek sihir adalah upaya untuk memaksa orang lain melakukan apa yang kita inginkan, saudara. Praktek sihir. Seringkali anak-anak Tuhan ya mempunyai praktek-praktek sihir. Bahkan di dalam ayat dalam Galatia juga dikatakan ada apa, saudara? Penyembahan berhala, ada sihir. Sihir di sini bukan Harry Potter, saudara ya, dengan tongkat sihirnya, bukan. Tetapi sihir di sini adalah tindakan memanipulasi orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan.
Ya, kalau penyembahan berhala dari sisi kita yang disetir, kalau dari sihir ini adalah kita yang menyetir orang lain, kita yang memanipulasi orang lain. Itu menjadikan orang lain, saudara, membuat orang lain menjadikan kita berhala dalam hidup mereka, saudara. Ini subjek dan objek, saudara. Jangan sampai kita menjadi berhala juga bagi orang lain. Kita menyihir orang lain, memanipulasi orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Contohnya apa, saudara? Dalam pasangan nih misalnya, kamu cinta gak sama aku? Beneran kamu cinta? Kalau kamu cinta, maka kamu harus traktir aku es krim gitu ya. Ini masih gampang, saudara ya. Kalau kamu cinta sama aku, kamu harus ajak aku jalan-jalan ke luar negeri. Kalau kamu cinta sama aku, maka banyak, saudara, syaratnya. Saudara, ini tindakan-tindakan dari manipulasi, intimidasi, saudara. Dan tindakan dari praktek sihir. Yang seringkali kita nggak sadar, kita menjadi pelaku-pelakunya. Bahkan mungkin itu terjadi antara keluarga, orang tua dan anak. Orang tua mungkin berkata kepada anaknya, kamu cinta nggak sama mama? Cinta nggak sama papa? Kalau kamu cinta sama papa, kamu harus jadi dokter. Saudara, seringkali orang tua telah menjadi berhala buat anak-anak mereka dengan memaksakan keinginan mereka dan tidak mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Orang tua memanipulasi, menyihir orang tuanya. Jika kamu tidak menuruti keinginan mama, tidak menuruti keinginan papa, maka kamu bukan anak papa lagi. Saudara, ini menjadi berhala-berhala yang seringkali kita tidak sadari. Dan itu menguasai hidup kita, membuat kita lebih jauh dari Tuhan, membuat kita tidak bisa mengikuti jalan Tuhan. Praktek sihir, penyembahan berhala. Selanjutnya, saudara, yang kedua, kalau yang pertama adalah penerimaan, penolakan, saudara. Yang kedua berbicara mengenai mencintai posisi, jabatan, kekuasaan. Saudara, siapa di sini yang tidak ingin yang namanya kenaikan posisi? Ingin mendapatkan posisi jabatan. Semua kita ingin mendapatkan kekuasaan, saudara. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya jika kita terlalu mengejar posisi, mengejar jabatan, mengejar kekuasaan, itu telah menjadikan diri kita atau bahkan apa yang kita kejar itu menjadi sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan. Itu telah menjadi berhala dalam hidup kita. Saudara, posisi, kita selalu berambisi untuk mendapatkan posisi tertentu. Mungkin di dalam gereja ingin mendapatkan posisi koordinator, terlalu berambisi. Di sini nggak ada kok ya. Di sini malah apa? Waduh, jangan saya gitu ya. Jangan saya, berikan yang lain aja. Saudara, di dunia kerja banyak orang yang berebut mencari posisi, berebut mencari kekuasaan, dan itu menghalalkan segala macam cara bagaimana supaya mendapatkan kenaikan gaji dengan cara meningkatkan posisi mereka. Sehingga ini menjadikan suatu hal yang selalu diutamakan di dalam hidupnya. Seluruh hidupnya digerakkan untuk mendapatkan jabatan. Kalau saya bisa bicarakan, saudara, berhala, sesuatu yang kita utamakan dari Tuhan itu akan menggerakkan hidup kita. Coba kita renungkan, apa yang menggerakkan hidup kita? Apa yang menggerakkan aktivitas sehari-hari kita, saudara? Itu mungkin menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi penggerak? Jika apa yang kita fokuskan, apa yang menggerakkan hidup kita itu adalah mengejar posisi, mengejar kekayaan, maka itu sudah menjadi berhala hidup kita, saudara. Berhala, posisi, berambisi. Kita lihat, saudara, dalam Yesaya pasal 14. Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Lucifer, saudara, dia berkata dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat yang ke-13 dikatakan, mulai ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, iblis jatuh. Malaikat Tuhan yang jatuh, saudara. Karena apa? Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Karena apa? Posisi kekuasaan.
Hati-hati saudara, jika hidup kita digerakkan untuk mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan posisi, terlalu berambisi untuk mendapatkannya. Saya percaya saudara, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Jika saatnya kita diangkat oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan kita. Amin saudara. Tuhan akan tahu saatnya kapan akan mengangkat kita. Jadi kita tidak boleh terlalu berambisi untuk ingin mendapatkan kekuasaan saudara. Mendapatkan posisi jabatan. Malaikat yang jatuh ini, Lucifer, dia ingin menyamai Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi musuh dari Allah saudara. Sampai saudara, hidup kita hanya berfokus untuk mengejar kekuasaan. Dalam Matius dikatakan pasal 23, barang siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, maka dia harus menjadi apa saudara? Pelayan. Siapa di sini ingin jadi yang terbesar, itu kita harus menjadi pelayan, saudara. Belajar, kita memiliki kerendahan hati. Saya percaya bahwa posisi kita adalah sudah sungguh-sungguh luar biasa. Apa posisi kita di dalam Tuhan, saudara? Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang berhak mendapatkan ahli waris kerajaan Allah. Karena itu kita nggak perlu lagi saudara kita mencari penghormatan dari orang lain. Mencari posisi untuk apa? Dihormati oleh orang lain. Karena penghormatan itu datang dari Allah sendiri. Dan kita sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita sudah memiliki Kristus saudara. Dan kita nggak perlu yang lain. Kekuasaan seringkali digunakan orang untuk apa? Ingin mengontrol orang lain. Untuk apa? Menjadi orang yang berkuasa, bisa mengendalikan orang lain. Ini hati-hati, ini roh Lucifer saudara. Oleh karena itu kita belajar. Dalam kehidupan kita memiliki kerendahan hati. Di saat yang tepat, Tuhan pasti akan meninggikan kita. Pasti akan mengangkat kita sesuai dengan waktunya saudara. Selanjutnya saudara, yang ketiga adalah berhala pekerjaan. Apa saudara? Pekerjaan. Berhala bahkan pelayanan. Berhala mungkin itu studi kita. Saudara, kita setiap hari pasti ada pekerjaan. Setiap hari kita mungkin ada pelayanan. Kita ada kuliah yang masih kuliah. Ada sekolah saudara. Tapi berapa banyak di antara kita yang lebih berfokus kepada pekerjaan, pelayanan, lebih daripada Tuhan, saudara. Saudara, ini yang seringkali rawan, seringkali rawan bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus katakan dalam kitab Kolose, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita kita belajar bahwa kita sebenarnya nggak boleh membeda-bedakan antara ini pekerjaan sekuler atau ini pekerjaan rohani pelayanan, saudara. Karena apa? Bahwa semua yang kita lakukan itu sebenarnya kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan seringkali ini menjadi dasar bahwa kita berdalih kepada Tuhan. Tuhan, aku ini bekerja ini untuk Engkau. Tuhan, aku ini melayani ini untuk Engkau. Aku melayani Engkau Tuhan. Tapi tanpa kita sadar, seringkali pekerjaan dan pelayanan itu ternyata telah menjadi berhala dalam hidup kita, saudara. Artinya apa? Bahwa kita terlalu berfokus, lebih mencintai pekerjaan kita, lebih mencintai pelayanan kita, lebih daripada Tuhan. Terutama untuk orang-orang yang sibuk, saudara. Untuk orang-orang yang sibuk, Di sini kita harus balance. Wah, firman Tuhan, tidak boleh terlalu fokus pada pekerjaan. Kalau gitu saya harus santai-santai saja, Jangan sampai kita ambil opposite-nya. Wah, kalau gitu aku santai-santai aja. Aku tidak boleh terlalu berfokus pada pekerjaan. Saudara, kita harus seimbang, berimbang. Firman Tuhan juga katakan jika engkau tidak bekerja, engkau tidak boleh makan, saudara. Orang yang boleh makan, yang boleh makan adalah orang yang bekerja. Tanya di sini kanan kirinya, sudah bekerja belum? Masih ada yang kuliah gitu masih ada yang ke sekolah belum bisa bekerja. Jadi boleh makan dari uang pemberian orang tua. Saudara, di sini bahwa orang yang sudah saatnya bekerja,
tetapi dia tidak mau bekerja, saudara. Firman Tuhan katakan tidak boleh makan. Tidak bisa itu, harus ada usaha. Harus ada berusaha, nggak boleh malas-malasan, saudara. Tetapi di sini kita ambil opposite-nya, orang yang berambisi, yang memiliki sifat-sifat yang suka kerja, saudara. Sifat-sifat yang suka melayani, yang suka, kalau kita katakan mungkin itu hiperaktif gitu ya. Hiperaktif, orang-orang yang tipenya hiperaktif, nggak bisa diem. Diam rasanya nggak enak. Dan ini banyak sekali dialami, bahkan hamba Tuhan, pekerja-pekerja, pelayan, yang memang dalam tanda kutip hiper, saudara ya, hiperaktif, gak bisa diem. Kalau diem rasanya gak enak, selalu aja pengen ada yang dikerjakan. Saudara, bagi pekerja-pekerja, pelayan-pelayan Tuhan yang hiper, saudara, ini wajib kita waspadai. Jangan sampai pekerjaan dan pelayanan kita menjadi berhala dalam hidup kita. Saudara, orang-orang yang lebih banyak suka bekerja, saudara, dia akan lupa waktu. Bekerja merupakan suatu hal yang menyenangkan. Tidak terasa waktu sudah malam. Ya, loh sudah malam, pekerjaanku masih belum selesai. Saudara, dan kita bekerja. Bahkan tuh melayani, saudara. Tidak ada yang salah dengan bekerja dan melayani. Jangan sekali lagi hati-hati dengan hari ini. Jangan sampai kita mengambil sudut pandang yang salah dan mengambil opposite-nya, saudara ya. Jadi, kalau gitu saya nggak mau melayani dong. Waktu itu saya nggak mau bekerja dong. Saudara, kita harus balance. Saudara, berapa banyak kita sudah menjadikan pelayanan kita adalah berhala kita. Berhala kita, saudara, yang kita lebih berfokus kepada pelayanan, bahkan lebih daripada Tuhan itu sendiri. Kita lebih disibukkan dengan melayani. Tapi kita lupa siapa yang lebih penting daripada yang kita layani, saudara. Siapa yang lebih penting daripada semuanya yang kita layani, pelayanan kita. Bahkan kita mungkin mulai mencari prioritas yang lain, kita melupakan prioritas yang lain, sehingga kita melupakan semuanya. Saudara, prioritas yang terpenting adalah siapa, saudara? Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan lebih dari semuanya. Tuhan yang terutama, carilah kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Tetapi saudara, seringkali prioritas itu mulai berubah. Pekerjaan, pelayanan di nomor pertama, Tuhan di nomor yang kedua. Seringkali perumpamaannya adalah seperti Maria dan Marta, saudara. Maria dan Marta. Maria, saudara, ini tipe orang yang suka duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika Yesus datang, dia nggak terlalu sibuk dengan namanya melayani. Tetapi Marta ini tipe orang yang hiper, saudara ya. Hiper nggak bisa diem. Wah, kalau ada tamu, waduh sibuk, waduh udah bingung dia. Ayo cepetan disiapin yuk mejanya yang rapi. Disiapin yuk makanannya yang enak, saudara. Disiapin minumannya. Ayo disiapin tempat duduknya, saudara. Ini orang yang terlalu sibuk, saudara. Tetapi melupakan siapa yang lebih penting daripada esensi dari semuanya itu, saudara. Maria dia tahu yang terpenting dari itu adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Tetapi Marta, saya tahu bahwa Marta ini juga sayang, cinta sama Tuhan, saudara. Tetapi dia memilih bagian apa? Lebih suka pelayanan, selalu sibuk dengan pelayanan. Berapa banyak di antara kita yang lebih suka bekerja, suka pelayanan, tetapi kita lupa berdoa. Kita lupa bersekutu dengan Tuhan. Dari 24 jam waktu kita dari pagi sampai malam kita bekerja, kita udah capek. Walaupun alasannya kita bekerja untuk visi Tuhan. Alasannya kita bekerja untuk melayani Tuhan. Kita bekerja ini untuk Tuhan. Tuhan, aku bekerja untuk Engkau. Ini aku berikan 90% dari hasilku untuk Engkau. Aku cuma ambil 10% ini dari gajiku. Semuanya untuk Engkau, Tuhan. Tapi jika kita tidak ada hubungan dekat dengan Tuhan, maka pekerjaan itu sudah menjadi apa, saudara? Berhala dalam hidup kita. Pelayanan itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita jika tidak ada Tuhan lagi di dalam apa yang kita kerjakan. Ini yang wajib kita waspadai, saudara. Orang yang terlalu berfokus pada pekerjaan, yang dia suka mengandalkan dirinya sendiri. Dengan bekerja, dia merasa bahwa aku bisa melakukan semuanya. Saudara, berapa di antara kita yang seringkali menjadi pahlawan-pahlawan dan merasa kita bisa melakukannya untuk Tuhan. Dan kita melupakan Tuhan di belakang. Seperti firman Tuhan ketika Yesus
ya meredakan angin badai di laut itu, saudara. Saudara, murid-murid Yesus, mereka tahu ada Yesus di sana. Tidur, saudara. Tapi seringkali kita melupakan Yesus. Kita datang hanya pada waktu, badai datang. Dan kita merasakan seringkali kita bisa melakukan apa saja tanpa Tuhan. Orang yang terlalu pandai, ini juga merupakan berhala, saudara. Siapa di sini yang pandai, yang EQ-nya 130? Sudah tes EQ semua? Orang yang merasa pandai, ilmu pengetahuan, sadarkah kita, saudara, bahwa itu bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita? Kita merasa apa? Kita nggak butuh Tuhan lagi. Aku bisa kok. Perusahaanku ini aku tangani dengan kemampuanku. Ini bisa berhasil. Aku nggak butuh Tuhan. Saudara, pelayananku ini berhasil. Karena aku memang pintar. Pelayananku berhasil karena aku punya skill. Wah, semuanya berhasil semuanya karena aku. Saudara, ini berhala aku, dan aku, saudara. Hati-hati, saudara. Seringkali ini menguasai hidup kita dan kita sudah nggak sadar lagi bahwa kita sudah diperhamba, kita diperbudak oleh berhala-berhala itu. Selanjutnya, saudara, Matius pasal yang ke-10 kita buka, saudara. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Kita baca sampai ayat yang ke-37. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat yang ke-34 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan apa? Pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak apa? Tidak layak bagiku. Saudara, ayat ini sepertinya ayat yang sepertinya jahat gitu ya, saudara ya. Waduh, Yesus datang tidak membawa damai, tapi membawa pedang, membawa pemisahan dalam keluarga, saudara. Ini kenapa? Karena Yesus tahu seringkali kita menjadikan keluarga kita itu berhala dalam hidup kita, saudara. Seringkali keluarga kita, anak-anak kita, orang tua, mertua, anggota keluarga kita, seringkali itu menjadi berhala yang lebih kita cintai, lebih daripada Yesus. Karena itu Yesus berfirman sangat keras. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak-anak perempuan dari ibunya. Dan barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih dari aku, maka ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih dariku, maka ia tidak layak bagiku. Saudara, saya percaya kita sangat mengasihi keluarga kita. Firman Tuhan juga katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan, supaya lanjut umurmu, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak boleh kita hormat sama orang tua. Firman Tuhan katakan kita harus menghormati keluarga orang tua kita. Taati mereka di dalam Tuhan, saudara. Tetapi jika kita mencintai mereka lebih dari Tuhan, maka kita nggak layak di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yang punya anak, saudara, ya seperti tadi. Seringkali di dalam keluarga itu terjadi praktek sihir. Anak melakukan praktek sihir kepada orang tua. Banyak ya sekarang anak-anak zaman now melakukan praktek sihir. Ma, berikan aku mobil. Kalau aku udah dibelikan mobil, aku mau minggat. Nah, saudara. Seringkali praktek sihir ini, saudara, menyihir dan menimbulkan kerusakan-kerusakan di dalam hubungan. Baik keluarga maupun persahabatan, saudara. Tapi di sini kita mau katakan bahwa Yesuslah menjadi yang pertama. Barang siapa mengasihi orang tuanya lebih dari Tuhan, mengasihi di sini keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya lebih dari Tuhan, maka dia tidak layak di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara? Dalam hidup kita, Yesus menjadi yang terutama. Kita mengasihi orang tua kita, kita mengasihi anak-anak kita, tapi apakah mereka mengalihkan dunia kita? Wah, ini bahasa ada apa? Lagunya, saudara ya. Apa? Senyumanmu mengalihkan duniaku. Nah, saudara, ini adalah
cinta atas keluarga kita, apakah mengalihkan dunia kita sehingga kita bisa melenceng dari panggilan Tuhan, melenceng dari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ketika kita ingin melayani Tuhan misalnya, orang tua kita melarang, tidak boleh melayani. Saudara, kita lebih memilih Tuhan atau memilih orang tua kita? Banyak sekali saudara, kasus-kasus yang terjadi bahwa kita seringkali sudah tidak bisa menjadi diri kita sendiri untuk mengikuti panggilan Tuhan karena kita lebih mencintai keluarga kita. Saudara, saya percaya di sini masih banyak anak muda, ada juga keluarga-keluarga muda, orang tua saudara. Tapi kita mau seluruh fokus hidup kita untuk Tuhan. Sebab waktu kita miliki, kita mau melayani Tuhan. Kita tidak mau melarang orang tua, melarang anak-anak, melarang saudara kita untuk melayani Tuhan. Bahkan melarang membuat diri kita sendiri tidak melayani Tuhan, saudara. Jangan sampai ketika kita masih muda, ketika kita dulu waktu kita masih belum menikah, kita semangat melayani Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku berikan hidupku untuk Engkau. Aku mau melayani Engkau. Kemanapun Kau utus aku siap Tuhan. Tapi ketika kita sudah menemukan nih pasangan, ya, kita menikah, kita punya anak, saudara, kita mulai melupakan panggilan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak menginginkan kita menikah dan kita lari dari panggilan Tuhan, saudara. Justru dengan pernikahan, dengan kita memiliki anak-anak, itu akan membuat kita semakin dekat dengan panggilan Tuhan, saudara. Membuat kita semakin menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan akan berikan pasangan saudara yang bisa saling mendukung kita untuk melayani Tuhan. Dan anak kita, saya percaya bagi yang sudah punya anak, yang belum punya anak mungkin belum tahu saudara ya. Yang sudah punya anak, saya percaya bahwa ketika kita memiliki anak pun, kita masih bisa, kita memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita masih bisa melayani Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah memiliki anak, kita jadikan anak sebagai alasan saudara. Anakku nih sakit terus, rewel terus. Ya kita doakan anak kita, Tuhan anakku supaya gak rewel ya gitu ya. Saya ingin melayanimu Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara, apapun masa dalam hidup kita, ini menghalangi kita untuk kita melayani Tuhan. Lebih kita mencintai Tuhan saudara. Amin saudara. Jangan sampai kita mencintai keluarga kita lebih dari Tuhan. Bapak, ibu kita lebih dari Tuhan. Saudara, teologi kemakmuran berbicara bahwa tidak ada suatu pun yang hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Kemarin ketika ada sebuah video saudara, ya, bahwa apa itu sebenarnya yang sesuai dengan Injil Kristus itu adalah ketika tidak berarti bahwa semua kita akan mengikut Tuhan ketika kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Keluarga kita baik-baik saja, kita diberkati Tuhan, kita enggak pernah ada masalah, kita enggak pernah sakit. Tetapi saudara, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah ketika banyak masalah yang menimpa kita, banyak hambatan-hambatan yang menimpa kita, tapi bagaimana kita tetap mengikut Yesus di atas semuanya itu, itulah Kristen yang sejati saudara. Bahkan sangat ekstrim dalam video itu dikatakan, bahkan sekalipun ya anak kita dipanggil oleh Tuhan, itu berarti memutuskan ikatan dunia saudara. Bahkan ketika anak kita, keluarga kita dipanggil oleh Tuhan, apakah kita masih bisa mengucap syukur pada Tuhan? Masih bisa kita berkata, Tuhan Engkaulah di atas semuanya, aku mencintai Engkau. Bahkan semuanya itu diambil dari kita saudara. Apakah kita masih mau berkata, Tuhan aku lebih mencintai Engkau dari yang lain. Berhala kita bisa berupa kekayaan saudara. Kita lebih mencintai kekayaan dan kekayaan. Kita mengejar kekayaan saudara. Kekayaan menjadi hal yang terutama dalam hidup kita. Saudara, jika kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita akan menempatkan Yesus di atas kekayaan kita. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan saudara, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Semuanya sia-sia. Saudara, siapa di sini seringkali mengejar kekayaan, perhitungan. Saya termasuk orang yang perhitungan saudara. Ya, kalau masuk di jurusan akuntansi, bahaya saudara.
Dulu pernah ada sebuah kalimat gitu ya. Waduh, bahaya kalau masuk jurusan akuntansi, karena apa? Perhitungan, saudara. Karena diajarkan di pelajaran di akuntansi, ya, akuntansi biaya, mungkin yang kuliah di ekonomi, saudara. Waduh, accounting yang namanya cost accounting, saudara, akuntansi biaya itu menghitung sekecil apapun tuh dihitung, saudara. Sampai bukunya yang tebal segini dari bahasa Inggris itu, tahu nggak gambarnya seperti apa? Buah yang di slice. Nah, buah yang di slice artinya semua slice itu ada biayanya gitu ya. Saudara, artinya sedikit-sedikit harus misalnya nih makan di restoran. Bareng-bareng sama teman mau urunan. Nah, itu harus dihitung, diajari itu di ilmu akuntansi ya. Jadi diajari untuk perhitungan ini pikirannya. Saudara, jadi kalau kalian mau ini urunan makan-makan 10 orang nih ya, satunya ada yang pesan minum, satunya pesan es teh, satunya jus, saudara ya. Satunya pesan kentang, satunya nasi dengan harga yang berbeda-beda. Enggak boleh dibagi sama rata, saudara, kalau urunan, ya. Jadi cost accounting harus menghitung sesuai dengan apa manfaat yang dia terima, ya. Saudara, jadi harus dihitung satu-satu. Nah, itu perhitungan namanya. Saudara, kita hidup tidak berdasarkan perhitungan. Oleh karena itu, kita yang punya sifat-sifat perhitungan, ini kita harus kalahkan, kita harus matikan, saudara. Ya, menjadi bendahara surgawi. Saudara, menjadi bendahara surgawi. Bahwa apapun yang kita miliki ini bukan milik kita, tetapi itu milik Tuhan. Semua titipan dari Tuhan. Semua kekayaan, keluarga yang kita miliki, harta yang kita miliki, semua adalah titipan dari Tuhan, saudara. Oleh karena itu kita tidak boleh memegangnya terlalu erat. Salah satu berhala lagi, saudara, itu adalah sebenarnya benda-benda. Ini bukan benda keramat, saudara, tapi benda-benda yang kita sayangi. Saudara, ketika saya menyampaikan ini bukan berarti saya nggak kena, saudara, ya. Karena saya ini termasuk orang yang senang terhadap benda-benda. Bukan benda keramat ya. Koleksi, saudara. Saya senang koleksi, saya senang barang. Saya ngeman-ngeman yang namanya barang. Dan ternyata itu adalah sebuah berhala. Ya, waduh, ini saya jadi kena ini. Wah, saya bisa punya berhala ini dalam hidup saya. Yaitu apa? Terlalu mencintai benda-benda. Mencintai benda. Misal nih, kita punya benda. Ya, jam tangan. Jam tangannya lecet dikit. Wah, itu rasa hati misalnya itu, waduh, teriris-iris gitu misalnya, saudara ya. Lecet dikit bisa, aduh rasanya nggak enak. Saudara, ini biasanya orang yang perfeksionis juga hati-hati, saudara. Mungkin banyak berhala dalam hidup kita. Orang perfeksionis seringkali bertameng di belakang sifat perfeksionisnya dan membenarkan dirinya sendiri. Tapi nggak tahu bahwa ketika kita memiliki sifat perfeksionis yang nggak ditundukkan di dalam firman Tuhan, dalam kasih Kristus, kita sudah memiliki berhala dalam hidup kita, saudara. Saya nggak suka ada goresan-goresan di dalam benda-benda yang saya miliki, saudara. Ya, waduh, lantai ada gores dikit, itu rasanya nggak enak, saudara. Ada grupel-grupel dikit, tahu grupel ya? Lecet, pecah-pecah dikit, itu hati tuh rasanya pengen nutupin aja semuanya. Ya, pengen semuanya tampak mulus, semuanya tampak sempurna, saudara. Dan gak sadar bahwa kita sebenarnya telah jadi hamba dari benda-benda itu. Saudara, siapa di sini punya kendaraan, sepeda, ontel, motor, mobil, saudara? Dipinjem sama orang lain? Dulu saya paling gak bisa, saudara, dipinjem ya benda-benda jadi pinjem orang lain. Pinjem mobil gitu ya. Waduh gitu ya, nanti dipencet nanti dirusak gitu ya, saudara. Itu jadi berhala, saudara, dalam hidup kita. Sudah dipinjam orang lain, ternyata ditabrak Nah, saudara ya, beset nih. Ya, bencet. Saudara, orangnya nggak mau tanggung jawab lagi gitu ya. Saudara, hati rasanya gimana? Saudara, ini ternyata berhala juga dalam hidup kita. Sesuatu yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang melebihi kasih kita kepada Tuhan, itu bisa menjadi berhala, saudara. Jangan bertameng atas segala sifat-sifat kita, saudara. Wah, sifatku memang kayak gini. Kita harus diubahkan. Amin. Dan seringkali, saudara, kecintaan kita terhadap benda dan sesuatu ternyata seringkali banyak merusak sebuah hubungan. Betul ya? Merusak sebuah hubungan.
Seringkali kita menempatkan benda yang kita sayangi itu lebih di atas hubungan kita dengan orang lain. Dan ini pun saya juga belajar, saudara. Ketika barang kita dirusakkan sama anak kita yang masih kecil, memecahkan kaca ini, meja kaca. Ada kaca, kemudian dipecahkan oleh anak kita. Reaksi kita apa, saudara? Kita lebih mencintai meja ini, saudara, atau mencintai anak kita? Seringkali reaksi kita pertama pasti marah. Nah, marahnya ini hati-hati. Seringkali marah kita apakah akan merusakkan hubungan kita dengan anak, atau kita cuma nasihati. Lain kali hati-hati ya. Seringkali kita marah yang meledak sehingga apa? Meja ini lebih berharga daripada hubungan kita dengan anak kita. Sehingga merusak hubungan, melukai anak kita. Sehingga apa, saudara? Itu bahkan yang lebih mahal itu mahal mejanya atau mahal hubungan kita dengan anak kita, saudara. Dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Saudara, banyak sekali berhala-berhala yang sering kali itu ternyata kita nggak sadari. Saudara, bahkan gereja, denominasi itu bisa menjadi berhala. Gereja ini Christ Mercy Center, Christ Movement Center, Christ Miracle Center, banyak namanya. Apakah kita mencintai gereja ini? Sampai mencintai gereja ini angkat tangan. Tuh kok sedikit gak ada yang angkat tangan. Saudara, saya percaya kita mencintai gereja ini, saudara. Tetapi perasaan cinta yang berlebihan atas nama sebuah gereja, saudara, itu akan menimbulkan berhala. Menimbulkan berhala yang akhirnya apa, saudara? Kita akan terlalu mengagungkan gereja kita. Mengagungkan aliran gereja kita, mengagungkan denominasi gereja kita lebih daripada Tuhan. Sehingga apa, saudara? Ketika ada orang lain ya yang mungkin ada sedikit memberikan masukan tentang gereja kita atau yang lain, itu kita sudah marah. Saudara, saya percaya bahwa ketika Yesus datang ke dunia, Tuhan tidak akan mengangkat sebuah nama gereja, saudara. Tidak akan mengangkat gedung gereja, nama gereja kita apapun tidak akan pernah diangkat oleh Tuhan. Tuhan akan menjemput mempelai-mempelainya yang sudah siap. Kitalah gerejanya itu. Karena itu, saudara, jangan memberhalakan nama sebuah gereja, aliran gereja, denominasi, bahkan mengagungkan yang namanya hamba Tuhan. Siapa di sini yang seringkali mengagungkan nama Tuhan? Nama Tuhan harus, saudara, ya. Mengagungkan hamba Tuhan. Dulu waktu saya masih berapa puluh tahun yang lalu, saudara. Gaya ya ngomongnya berapa puluh tahun lalu, kayak umurnya sudah berapa tahun, saudara. Saya banyak hamba-hamba Tuhan yang saya dalam tanda kutip itu saya ngefans. Ya, waktu saya dulu masih SMA. Dengan khotbah-khotbahnya saya ngefans sama hamba Tuhan ini, ngefans sama hamba Tuhan ini, saudara. Saudara, kita boleh kita menyukai khotbah, kita menyukai hamba Tuhan tertentu, saudara. Tapi kita tidak boleh, saudara, menjadikan mereka Tuhan kecil di atas Yesus, saudara. Sehingga apapun yang dia katakan itu seperti perkataan Tuhan. Memang betul Tuhan akan membicara melalui hambanya, saudara. Tetapi kita harus juga berdoa. Tuh, kalau sampai itu menyimpang dari firman Tuhan, hamba Tuhan juga manusia, saudara, yang bisa salah. Karena itu jangan sampai kita mengagungkan hamba Tuhan itu lebih dari Tuhan itu sendiri. Ya. Kita juga harus tetap mengawasi apakah sesuai dengan firman. Saudara, Roh Kudus yang berikan tuntunan kepada kita. Setelah ini jangan sampai juga ekstrimnya, wah kalau gitu aku tidak percaya nih sama Bapak Gembala gitu ya. Saudara, bukan ini, kita nggak boleh ekstrim hari ini. Jadi kita berimbang yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita belajar tidak boleh terlalu mengagungkan siapapun lebih daripada Tuhan. Mengagungkan mungkin bintang-bintang film. Nah, siapa di sana anak muda ya? Wah, bintang film. Ngefans terhadap tokoh-tokoh tertentu, saudara. Ya, ini hati-hati bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Demikian juga dengan namanya hobi, saudara. Ya, hobi tertentu bisa menimbulkan berhala, menyebabkan itu jadi berhala dalam hidup kita. Banyak sekali. Bahkan, saudara, waktu itu juga bisa jadi berhala. Ya. Waktu artinya apa? Kita menghabiskan waktu, me time untuk diri kita sendiri. Kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Kita menjadikan, saudara, waktu kita habiskan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Terutama sekarang sudah mulai zaman yang namanya Internet.
Seringkali saudara kita nggak sadar bahwa HP sudah menjadi berhala kita. Seringkali ada banyak podcast saudara ya. Sampai apa podcast? Banyak sekali ya sudah saya terima. Sampai lupa gitu ya kata-katanya. Intinya bahwa apa? Sampai ada anak ya mungkin guyonan. Mama jadikan aku HP aja mah gitu ya. Kenapa? Karena kalau HP mama bawa kemana-mana. Kalau ketinggalan mama cari. Anaknya ketinggalan gak dicari gitu ya. Gak diajak kemana-mana. Jadi jadikan aku HP saja gitu. Saudara, banyak sekali sampai ya. Banyak dibuat quotes mengenai bahayanya handphone. Bahayanya gadget. Bahayanya internet saudara. Yang apa yang membuat kita ini kecanduan. Bahwa internet itu menjadi kecandu dalam hidup kita. Rasanya gak enak gak bawa HP. Rasanya nggak enak kalau misalnya kita ketinggalan berita. Kalau nggak buka internet, kita seringkali mengisi waktu dengan buka apa? Instagram. Itu menimbulkan roh kepo, saudara ya. Saudara nggak sadar nggak? Itu iblis sudah memasuki hidup kita ya. Wah, akhirnya apa? Semua artis kita follow. Semua anggota jemaat kita follow. Wah, ini Luis lagi ngapain hari ini? Nah, kita kepoin, saudara ya. Wah, ternyata lagi makan sama seorang cowok. Siapa cowoknya? Kita cari kepo, siapa? Oh ternyata ini toh. Nah, saudara, apa gunanya gitu ya? Kadang kita mikir apa gunanya saudara. Seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita. Kita kepoin semuanya saudara. Kita kepoin semua saudara-saudara kita, keluarga kita. Artis-artis kita kepoin semuanya. Habis waktu kita 1 hari hanya untuk lihat Instagram. Saudara, ya kalau nonton berita oke lah gitu ya. Tapi saudara, seringkali hidup kita sudah diperhamba, diperbudak oleh dunia ini. Dan kita seringkali kita nggak sadar. Saudara, selanjutnya, Yakobus pasal yang keempat. Kita lihat, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Silakan pemain musik maju ke depan. Yakobus pasal 4, ayat yang pertama. Kita akan baca sama-sama sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu apa? Tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Dan barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Saudara, di sini ayat ini dikatakan bahwa banyak hal saudara yang kita inginkan di dunia ini. Tetapi saudara ketika kita tidak memperolehnya, kita seringkali menimbulkan apa? Dosa membunuh, kita bisa iri hati saudara. Dan di sini jelaskan tentang kunci berdoa. Bahwa seringkali juga seringkali saudara orang-orang berkata, Tuhan seringkali ditanyakan oleh orang saudara ya. Firman Tuhan ini kok seringkali kontroversi, kok gak sama ya satu dengan yang lain. Katanya apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya padamu. Ada yang bertanya kepada saya saudara. Ini katanya firman Tuhan dikatakan kalau aku minta apapun kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan. Saudara, dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh Tuhan pasti berikan. Saudara, apakah seperti itu? Tidak semuanya Tuhan akan berikan. Saudara, di sini kamu tidak memperoleh apa-apa bisa karena kamu nggak berdoa dikatakan. Tetapi ada juga orang yang sudah berdoa tetapi tidak menerima apa-apa. Sudah minta kepada Tuhan, dalam nama Yesus saudara, akhir doanya, dalam nama Yesus aku minta. Tetapi juga enggak dikabulkan saudara. Kenapa? Karena doanya salah. Karena doanya adalah dia minta untuk memuaskan hawa nafsunya. Karena itu doanya enggak dikabulkan saudara.
Karena itu doa yang dikabulkan adalah doa yang seturut dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku pengen seperti ini. Aku berdoa, aku pengen seperti ini. Aku minta ini. Tetapi semuanya adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Mungkin kita pengen, Tuhan, Engkau berkati aku. Tapi aku percaya Engkau akan berkati aku sesuai dengan waktu dan takaran-Mu. Aku akan meminta lebih dari apa yang Tuhan berikan. Dan kita tetap bekerja keras. Kita juga bekerja. Dan Tuhan yang akan melaksanakan bagiannya. Saudara, jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan di sini dikatakan selanjutnya, saudara, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jika kita diperhamba oleh dunia ini, maka saudara, kita sudah menjadi musuh Allah. Karena itu Yesus menjadi yang utama. Sehingga dikatakan bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Yesus ingin hidup kita, hati kita hanya untuk Tuhan. Amin, saudara. Jika hati itu gambarnya seperti ini gitu ya. Tuhan pengen utuh kita berikan untuk Tuhan. Tidak ada separuh hati, mungkin sedikit saudara kita berikan untuk yang lain. Tuhan pengen utuh kita berikan untuk Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mencari Tuhan, maka jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang pemeliharaan Tuhan atas keluarga kita, tentang apa berkat-berkatnya. Jangan khawatir tentang perhidupan kita, saudara. Karena saya percaya Tuhan akan tahu yang terbaik untuk kita. Amin, saudara. Amin. Jangan sampai kita punya berhala yang kadang-kadang secara kita nggak sadar kita miliki. Secara tersembunyi yang kita nggak sadar, saudara. Yang kita ternyata itu membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Amin. Kita mau berdoa sama-sama, saudara.